Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Reni selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik, izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan penelitian linguistik dengan judul analisis penggunaan tindak tutur asertif dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Pada bagian materi pembahasan di sini terdiri dari 3, yaitu bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya Tatia. Lalu di bab 2 berisi landasan teori, kerangka berpikir dan penelitian yang relevan yang akan dibahas oleh teman saya Miftahul Akhyar, dan untuk bab 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Artadinata, NPM 2019-215000309. Saya dari kelompok 12 ingin sedikit menjelaskan mengenai materi bab 1. Untuk latar belakang, dalam tindak tutur partisipan atau penutur ingin menyampaikan pesan yang dilakukan dengan bermacam-macam bentuk seperti menyapa, menyatakan, memberitahukan, menuntut, menyuruh, bercanda. Dan pemilihan bentuk tersebut digunakan dan melibatkan penutur dalam situasi. Di dalam keterlibatannya, penutur inilah yang memiliki makna dalam berbahasa. Bahasa itulah yang berfungsi melayani kebutuhan perutnya untuk mencapai tujuan komunikasi. Lalu untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan di latar belakang, ada beberapa poin, diantaranya pertama, tindak tutur asertif apa sajakah yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang kedua, makna tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang ketiga, fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang keempat, bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama, apa sajakah bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata? Yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata? Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang kedua, fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Lalu untuk rumusan masalahnya, di sini ada 2 poin, yaitu apa sajakah dan bagaimanakah fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Untuk tujuan penelitiannya, di sini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur asertif dan mendeskripsikan fungsi tindak tutur asertif dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Untuk manfaat penelitiannya, di sini penelitian ini diharapkan dapat membantu pengetahuan bahasa dalam bidang kajian pragmatik, khususnya mengenai tindak tutur asertif bahasa Jawa. Lalu di sini peneliti juga berharap untuk memberikan manfaat kepada para pengajar sebagai sumber bahan ajar dan memperkaya referensi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bahasa yang berkenaan tentang bentuk tindak tutur asertif. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Miftahul Akhyar, NPM 2019-21500-414 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2.
Adapun isi bab 2 yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu landasan teori. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik, aspek ujaran, tindak tutur asertif, kalimat. Untuk landasan teori yang pertama, penelitian pragmatik. Istilah pragmatik pertama-tama digunakan oleh filosof kenamaan Charles Morris dalam taringan 1938. 6. Filosof ini mempunyai perhatian besar terhadap ilmu yang mempelajari dengan sistem tanda semiotik. Dalam semiotik ini, Charles Morris membedakan 3 konsep dasar, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan formal antara tanda-tanda, semantik mempelajari hubungan antara tanda dengan objek, dan pragmatik mengkaji hubungan antara tanda dengan penafsir atau interpreters. Yang kedua, aspek ujaran. Menurut Les dalam taringan 1986 halaman 35, kegunaan yang nyata dari pengetahuan mengenai aspek-aspek situasi ujaran ialah memudahkan menentukan dengan jelas hal-hal yang merupakan bidang garapan pragmatik. Aspek-aspek ujaran antara lain pembicara dan penyimak, konteks ujaran, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan, ucapan sebagai bentuk tindak verbal. Selanjutnya tindak tutur. Khair 1995 halaman 65 berpendapat bahwa tindak tutur adalah mana dari bentuk kalimat yang membedakan lokusi, ilokusi, perlokusi, dan mengikutkan situasi dalam penentuan makna bahasa. Teori tindak tutur memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa, mengkomunikasikan maksud dan tujuan pembicaraan. Tindak tutur terdapat 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh penutur. Menurut Nababan 1987 halaman 18, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan tindak perlokusi. Menurut tindak tutur asertif, menurut Les dalam Sudrajat 2019 halaman 140, kalimat asertif adalah kalimat yang berfungsi untuk mengekspresikan kebenaran informasi. Lalu kalimat adalah satuan deskripsi bahasa yang paling besar. Menurut Les terjemahan Sotekno 1995 halaman 169, dalam bahasa tulis kalimat diawali dengan spasi huruf yang mempunyai huruf kapital dan diakhiri dengan penguatasi atau tanda baca yang berupa titik, tanda tanya, atau tanda seru, di samping diikuti spasi. Menurut Wedawati 2019 halaman 31. Lalu penelitian yang relevan. Di sini penelitian yang relevan kami kutip dilakukan oleh Retno Wahyuningsih tahun 2019 dengan judul Tindak Tutur dalam Produk Iklan Berbahasa Jawa di Radio Suara Kaca Tani Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk tindak tutur, fungsi tindak tutur dalam iklan produk berbahasa Jawa di Radio Suara Kaca Tani Yogyakarta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Retno Wahyuningsih yang berjudul Tindak Tutur dalam Produk Iklan Berbahasa Jawa Radio 27 Kaca Tani Yogyakarta. Terdapat suatu kesamaan dan perbedaan tentang penelitian ini. Kerangka berpikir secara pragmatik, tindak tutur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dalam tindak tutur ilokusi terdapat tindak tutur asersif, diskursif, komisif, ekspresif, dan determinatif. Terima kasih. Baik, kita sampai kepada bab yang terakhir, yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Untuk pendekatan penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Nah, menurut Nasution 2003 halaman 24 dikatakan bahwa deskripsi karena data yang dikumpulkan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan subjek penelitian. Selanjutnya kita ke teknik penelitian. Teknik penelitian ini sama seperti pendekatan penelitian. Kita melakukan teknik penelitian secara deskriptif. Kita mencari data di dalam sebuah novel, lalu kita tuliskan, kita jabarkan. Itu teknik penelitian. Selanjutnya fokus dan subfokus. Untuk fokus dan subfokus dalam penelitian kami, fokus di mana fokus penelitian ini adalah tindak tutur, lalu subfokusnya adalah tindak tutur asertif yang berisi menyatakan, memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan. Nah, itu adalah subfokus dari penelitian kami. Selanjutnya, instrumen penelitian. Berdasarkan jenis penelitian di atas yang tadi sudah saya sebutkan dari bab 1, bab 2, instrumen dalam penelitian ini adalah manusia. Kenapa manusia? Karena hanya manusia yang melakukan tindak tutur dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, instrumen penelitian ini adalah manusia yang terdapat di dalam novel Pak Wesri Tanpa Identiti karya Suparto Brataya tersebut. Nah, selain itu, instrumen penelitian kami juga menambahkan tabel analisis data yang di situ berisi nomor pada tabel pertama, lalu konteks, tuturan, bentuk ungkapan, fungsi ungkapan, dan keterangan. Selanjutnya, teknik pencatatan data. Untuk teknik pencatatan data yang dipakai adalah teknik baca. Kita baca, setelah baca kita analisis, kita mengetahui apakah ada tindak tuturnya, apakah ada tindak tutur asertif, lalu kita catat untuk mengambil data atau mencatat data tersebut. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui validitas dan reliabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution 2003 halaman 74, yaitu alat pengukur keabsahan data harus memenuhi syarat utama, yaitu harus valid dan harus reliable, dapat dipercaya. Penelitian ini ditempuh untuk cara mengukur validitas menggunakan validitas semantis, yaitu dengan melihat sejauh mana data-data mengenai tindak tutur asertif dalam novel dimaknai sesuai konteksnya. Itu teknik pemeriksaan data dan pembahasan yang terakhir. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk memaparkan atau menjelaskan hasil dari apa yang kami sudah diskusikan terkait dengan penelitian linguistik dengan judul analisis tindak tutur penggunaan asertif dalam novel Pak Wesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Mohon maaf apabila video yang kelompok kami buat kurang memuaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.